Yang sering ditanyain ketika dalam proses pembuatan rancangan aktualisasi sampai dengan seminar. Ketika kita memilih isu, pastikan solusi yang akan kita berikan itu bisa selesai dalam waktu 30 hari. Nah, ada saran nggak gimana cara mensiasati atau menjawab pertanyaan agar meyakinkan baik itu mentor atau pemuji bahwa ini loh isu yang kita angkat itu memang memenuhi atau memang urgent. Jadi kalau kegiatan ini memang memayungi tahapan-tahapan ya. Kau pernah nggak ada pertanyaan dari pemuji ataupun mentor, ini apakah ini bermasuk ke tahapan kegiatan ataukah yang kegiatan ini sepertinya bisa jadi hanya tahapan kegiatan. Sedangkan kita tahu kan rancangan aktualisasi itu jadi pegangan gitu. Pegangan kita melaksanakan aktualisasi. Oh ya, mau ngingetin Mbak Rika nih suka banget ngingetin saya, lu harus peka sama lingkungan. Nah gimana Mbak Rika? Gimana tuh Mbak peka dengan lingkungan? Maksudnya apa? Yang masih sih di rancangan itu kita harus fokus pada matriks sebenarnya. Matriks itu benar-benar plan kita untuk kita bisa bikin kegiatan, bikin tahapan sampai dengan mengaktualisasikan apapun yang bisa yang bisa dilaksanakan di sana. Jadi kalau misalnya dibilang harus peka ya, karena itu adalah berawal dari kita merumuskan isu ya. Maksudnya kita harus peka dengan lingkungan, kita harus nggak bersikap apatis, ya udahlah mau lingkungan gue bermasalah ya udahlah bodo amat gitu. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang laporan aktualisasi. Nah, kalau di laporan aktualisasi nih Mbak, kan setelah kita bikin rancangan, kita harus mengaktualisasikannya selama kegiatan habituasi di instansi masing-masing selama kurang lebih 30 hari. Setelah itu kita diminta untuk menyelesaikan laporan dan menseminarkannya lagi. Nah, itu rasanya seperti sidang ya. Nah, itu gimana mensiasati pertanyaan-pertanyaan yang datang dari pemuji atau mentor atau coach selama bimbingan ataupun seminar itu kira-kira seperti apa? Mbak Rika dan Mbak Rita. Oke, kalau saya pribadi ya, sebenarnya mungkin harusnya tidak ada hambatan ketika sidang aktualisasi. Kenapa? Karena kita kan yang menyusun itu dari A sampai Z, otomatis tidak ada yang kita tidak ketahui dari proses-proses tersebut. Jadi kalau memang teman-teman itu benar-benar fokus, put your thought on that, jadi pasti bisa kok melaluinya. Yang penting mantep aja gitu sama jawabannya. Yang penting mantep aja nih itu. Kalau kata Vita, yang penting mantep teman-teman. Kalau nggak mantep atuh. Iya, karena nambahin ya, maksudnya karena kan itu kita yang buat, kita juga yang ngejalanin, kita juga yang ngelaksanain, pasti setidaknya tahu lah, maksudnya mungkin hafal dari mulai tanggal berapa bertemu dengan siapa aja, jadi kayak udah di luar kepala gitu maksudnya kegiatan-kegiatan itu gitu. Dan pasti pertanyaannya nggak jauh dari seputar apa yang udah kita tulis ya. Karena laporan kan berarti hasil aktualisasi dari rancangan yang mana kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan itu diselesaikan ya. Berarti pertanyaannya seputar kegiatan dan tahapan kegiatan. Betul sekali. Ada nggak mungkin konfirmasi seputar tahapan atau kegiatan atau bahkan mempertanyakan kegiatan atau tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan? Baik kali. Oh, kalau konfirmasi iya, kita pasti ditanya gimana nih kelanjutannya. Oh gitu. Gimana nih kelanjutannya? Apa maksudnya ada hal-hal yang masih memang maksudnya harus dilanjutkan ya, misalnya kayak bikin modul misalnya, apa kedepannya bisa untuk di ISBN kan gitu, kayak gitu sih, maksudnya lebih ke seperti itu. Dan lagi-lagi sih ketika rancangan kita fokus di bab 3 dan LA pun ya, laporan aktualisasi ini kita juga fokus di bab 3. Oke. Dari kita ada tambahan? Kalau dari saya sih, mungkin kan kita akan melakukan metode khusus yang mungkin tidak familiar oleh pemuji kita. Beliau biasanya akan mengkonfirmasi, oke saya baca ini di laporan kamu menggunakan metode A. Bisa tolong jelasin apa itu metode A? Seperti itu. Oke. Ya benar. Berarti balik lagi tergantung dari apa yang teman-teman tulis. Jadi bisa berbeda
ada yang sama. Jadi pasti ngalir ya sesuai dengan kalau modul ISBN atau ada istilah-istilah yang mungkin gak familiar di para penguji atau coach, nanti pasti akan dikonfirmasi ya. Tapi yakin kalau misalnya kita yang buat sendiri, kita menyelesaikannya sendiri, pasti kita bisa jawab gitu sih teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Pertanyaan penguji ketika kita sendiri yang buat pasti kita bisa jawab ya. Terus ini ada nggak sih revisi atau apa setelah sidang seminar rancangan ataupun laporan? Kalau aku dulu ada sih revisi teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, nggak apa-apa, dikerjakan saja gitu. Waktu dulu rancangan saya ada masukan dari penguji untuk menambahkan 1 kegiatan. Nah itu juga bisa kita jadikan tambahan yang akan kita laporkan. Tapi ingat lagi teman-teman, apakah sekiranya teman-teman bisa menyelesaikannya atau tidak? Kalau misalnya tidak bisa menyelesaikan, jangan dimasukkan, karena nanti itu juga pasti bakal jadi pertanyaan ketika di laporan aktualisasi. Jadi harus diusahakan apa yang kita rencanakan semuanya bisa terrealisasikan ya Mbak. Nah itu, jadi kalau di laporan lebih ke konfirmasi dari kegiatan yang kita laksanakan ya. Ya. Terus ini nilai-nilai kita kan udah belajar tuh di agenda 1, 2, 3 masalah nilai-nilai aneka, kemudian WOG. Nah itu di laporan atau di rancangan ditanyakan nggak sih Mbak? Atau ada pertanyaan apa, mungkin pertanyaan teoritis atau mungkin kaitannya ada yang disinggung-singgung nggak? Pasti. Kebetulan saya diberikan pertanyaan yang sifatnya teoritis. Oh iya, teoritis. Alhamdulillahnya sih bisa jawab ya. Walaupun ada muter-muter, tapi maksudnya ada kuncinya lah gitu. Nah, terus ditanya yang kedua itu terkait dengan ya tadi agenda-agenda yang udah pernah kita laksanakan ya. Itu dikenal dengan istilahnya tuh aneka. Kirain pada awalnya tuh apa sih aneka? Oh ternyata ada kepanjangannya loh. Ya tidak hanya aneka, tapi kita juga harus memperhatikan peran dan kedudukan PNS. Itu ada 3. Ada WOG, lalu ada pelayanan publik, dan satu lagi apa Mbak Vita? Manajemen ASN. Itu dia. Nah itu dia ya, jadi harus itu pasti ya Mbak. Ya. Tapi itu beda-beda teman-teman. Jadi pertanyaan itu pasti ya terserah pengujinya dong gitu. Terus lagian teman-teman kan kita memang harus paham itu dari nilai-nilai aneka dan peran dan kedudukan. Jadi itu juga sebagai salah satu cara penguji buat memastikan bahwa Anda yang Anda tulis ini sebenarnya mengerti nggak sih dasarnya apa gitu. Karena sebagai PNS nilai itu wajib kita ngerti ya Mbak Vita. Betul sekali. Nah itu ada tambahan tentang aneka dan peran kedudukan ASN mungkin? Baiklah, karena saya sendiri pun di keluarga saya nggak ada yang ASN ya. Jadi menurut saya ASN ini merupakan hal yang baru bagi saya. Saya bahkan tidak pernah terpapar oleh bahwa saya tuh harus akuntabel loh jadi orang, bahwa saya tuh harus nasionalisme harus tinggi loh. Ternyata bekerja jadi PNS itu saya harus menerapkan nilai-nilai aneka itu tadi ya. Aneka, akuntabilitas, nasionalisme, lalu etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nah, nilai-nilai tersebut harus kita terapkan di dalam laporan aktualisasi kita dalam pelaksanaannya kayak gitu. Nah, tentunya pasti ada yang sulit atau gimana. Nah, itu biasanya akan dikonfirmasi ulang oleh si penguji. Oke. Harapannya kenapa itu dikonfirmasi ulang? Karena kan habituasi itu kan pembiasaan ya. Jadi ketika kita latsar, kita prajab itu kita dibiasakan untuk dapat menerapkan nilai-nilai aneka dan peran kedudukan ASN agar bisa menjadi ASN yang profesional ya. Betul harapannya teman-teman. Jadi memang saya sendiri juga kerasa bedanya gitu sebelum mengikuti latsar dan setelah mengikuti latsar, karena mau tidak mau kita harus berusaha dan belajar menerapkan. Jadi kita tahu dan harapannya kita bisa terus berkelanjutan ya. Betul sekali. Mbak Rika. Nah itu sesuai loh dengan tujuan dari diselenggarakannya latsar ini adalah menjadi PNS yang profesional gitu loh, yang peka terhadap lingkungan dan mampu menjadi problem solving untuk setiap permasalahan yang ada. Luar biasa teman, nanti kalau ditanyain harus bisa jawab ya. Nah itu tadi pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang mungkin ditanyakan penguji, mentor, atau bahkan coach kita ketika kita menyelesaikan rancangan aktualisasi maupun laporan aktualisasi. Nah bagi teman-teman yang masih bingung, wajib banget nonton video ini tadi, jangan sampai di skip, karena setelah lihat ini pengalaman dari latsar online dan sudah terbukti sudah lulus dan selesai loh. Jadi masih fresh banget dan teman-teman insya Allah pasti juga lulus dari habis dengar saran dan
dan masukan dari Mbak Rika dan Vita. Nah teman-teman, kalau masih ada pertanyaan yang belum kejawab, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah aku bakal jawab, atau kalau perlu ditanyakan lagi nanti kita akan bikin sesi selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video aku. Terima kasih Mbak Rika sudah mau datang. Terima kasih Vita udah mau sharing. Ya, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Wabarakatuh.